Hai, aku Zikri, seorang mahasiswa fisioterapi dan aku menderita vertigo. Dari mana aku tahu aku terkena vertigo? Nih, aku bawa kalian ke flashback bagaimana aku bisa terkena vertigo. Semua berawal dari aku dapat mata kuliah tentang vestibular. Gangguan sistem vestibular. Nah, gangguan sistem vestibular ini merupakan kondisi kerusakan akibat suatu penyakit atau cedera pada suatu sistem vestibular, yaitu ada di telinga dalam atau inner ear nih, jadi bisa mengganggu balance atau keseimbangan. Ada juga dari cerebellum atau otak kecil yang fungsi untuk mengkoordinasi keseimbangan, postur, movement, balance. Ada juga dari ini saraf kranial ke depan. Itu apa, ada yang tahu? Ya, betul sekali, saraf vestibulocochlear. Nah, nantinya di tiga ini mengolah sistem informasi sensoris untuk mengendalikan keseimbangan tubuh dan juga untuk pergerakan mata dan pendengaran. Kalau misalkan ini semua terganggu, nantinya dia akan apa ya, kayak ada gejala-gejala sakit kepala, pusing, terus ada juga gejala keseimbangan, muntah, nyeri, rasa tersumbat di telinga, ada juga penglihatannya kabur, terus pendengaran jadi nggak jelas. Itu kan jadi mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Nah, tapi biasanya gejala-gejala ini tuh kita nggak tahu kalau itu gejala gangguan vestibular karena kita seringnya sadar kalau misalkan kalau misalkan udah terjadi kayak gitu. Apa ya, gejala dari gangguan vestibular ini. Nah, jadi si vertigo ini merupakan apa ya? Dia adalah kondisi di mana gerakan tubuh dan dari kepala itu tidak ada yang serasi gitu, kayak ada bayang-bayangannya gitu. Nah, vertigo ini ada dua jenis, vertigo perifer, yaitu vertigo yang disebabkan oleh gangguan pada telinga bagian dalam yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh tadi. Tapi itu tepatnya ada di bagian labirin vestibular. Nah, vertigo ini bisa juga terjadi kalau di saraf kranial yang ke depan tadi, saraf vestibulocochlear. Dan mulai sejak itu, aku berpikir aku terkena vertigo. Karena gejalanya itu udah lama aku ngerasain. Dan untuk lebih memastikannya, aku akhirnya pergi ke pemeriksaan ke fisioterapi. 2 hari kemudian, aku pergi ke klinik fisioterapi di dekat rumahku, dan klinik tersebut cukup terkenal di daerahku. Di sana, aku bertemu dengan seorang fisioterapis, dan aku menceritakan semua keluhan yang aku alami. Terus, fisioterapisnya ngomong gini, Setelah mendengar keluhannya, kita lakuin tes dulu ya buat mastikinnya lagi. Ayo kita lakuin tes. aku pun mengikuti beberapa tes. Yang salah satu tesnya itu bikin aku yakin bahwa aku beneran terkena vertigo. Setelah mengikuti beberapa rangkaian tes dan diberi penjelasan dari fisioterapis, dan bener dong, aku terkena vertigo. Dari fisioterapinya ngasih beberapa latihan untuk mengurangi vertigo aku. Salah satunya ini. Nah, sesuai juga bisa kamu lakukan di rumah ya. Nah, yang pertama, sesuai itu kamu tahan dulu tangannya, tahan kamu tiduran. Nah, di dalam posisi ini kamu tahan sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau udah kamu korekkan lagi ke sebelah samping lagi. Nah, ini kamu tahan selama 10 detik juga. Kalau udah kamu bisa agak ini ditolehin. Kalau udah kamu bisa agak piringin badan sambil berdiri juga. Nah, Setelah dari fisioterapi, aku nerapin latihan yang udah dikasih tahu, dan itu sangat berdampak baik buatku. Pokoknya untuk kalian yang menderita vertigo, coba deh ke fisioterapi. Gimana penjelasannya oke, penanganan dan exercise-nya mudah dilakuin, dan yang pastinya worth it banget buat yang ngurangin vertigo kalian.